Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sehat semuanya? Jangan lupa selalu ikuti aturan protokol kesehatan, yaitu selalu melaksanakan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, pada hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kami sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan penyebab larutan dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua adalah siswa dapat menggolongkan jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Ini pertama ada pertanyaan. Tahukah Anda apa larutan itu? Sebelum kita bicara tentang larutan elektrolit, ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Larutan itu adalah campuran yang homogen. Homogen artinya batas antara komponen penyusunnya tidak tampak lagi. Pasti kalian bisa memberikan contohnya. Contohnya kalau kalian membuat minuman, apa yang kalian campurkan? Yaitu antara air dan gula. Saat gula sudah larut dalam air, apakah antara gula dan air bisa dibedakan? Ya, kan sudah tidak bisa dibedakan. Itu artinya homogen. Kita lanjutkan. Nah, ini ada ilustrasi. Ya, ini saya ambil dari suatu majalah di internet. Wanita tewas tersengat listrik saat banjir di Jakarta. Nah, ini coba Anda perhatikan salah satu ulasannya. Ya. Jadi mengapa dia tersengat? Karena sebenarnya dia tidak memegang kabel listrik sama sekali, tetapi di situ ya, saat tetangga korban masuk ke dalam dapur melalui jendela dapur dan kakinya menyentuh lantai yang mengandung air, ia langsung merasakan strom listrik. Itu berarti dia tersetrum dari air yang berada di dalam rumah itu. Nah, ini mengapa terjadi demikian? Ya. Bisa ada yang menjawab? Betul, karena airnya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mari kita amati. Mengapa air comberan hujan dapat mengalirkan arus listrik? Nah, mari kita jawab. Ini kita buat pendekatan berpikir. Ya. Jika kita ingin mengirim surat sampai ke alamatnya, maka surat harus kita hantarkan ke kantor pos. Benar enggak? Kalau misalkan surat itu kita letakkan di pasar, kira-kira terhantarkan tidak? Ya, pasti kalian sudah bisa tahu jawabannya. Kita tanyakan, mengapa surat kita hantarkan ke kantor pos kok bisa sampai pada alamatnya? Nah, mari kita amati. Jawabannya adalah karena di kantor pos itu ada penghantarnya. Ya. Begitu pula nanti kita amati pada larutan elektrolit. Mengapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan itu ada penghantarnya. Ya. Kemudian kita tanya lagi, siapa yang menghantarkan surat itu? Pasti kalian tahu toh siapa yang menghantarkan surat? Betul, jawaban kalian yaitu Pak Pos. Nah, kemudian arahkan pertanyaan itu kepada larutan. Siapa yang bertugas menghantarkan arus listrik? Ya. Betul sekali, yaitu ion. Apakah ion itu? Ion adalah partikel yang bermuatan listrik. Kemudian kita amati, kapan Pak Pos dapat menghantarkan surat? Kira-kira Pak Pos kalau diikat di dalam tiang kantor pos bisa menghantarkan surat tidak? Oh tidak. Berarti Pak Pos itu dapat menghantarkan arus surat manakala dia bebas bergerak. Ya, semakin gerakannya cepat, semakin cepat pula Pak Pos dapat menghantarkan surat. Maka Pak Pos dilengkapi dengan sepeda motor, dilengkapi dengan mobil. Nah, kapan ion dapat menghantarkan arus listrik? Ya.
Betul, saat ion itu dapat bergerak bebas. Nah, sekarang mari kita mencoba atau melakukan percobaan. Benarkah ada larutan yang dapat menghantarkan listrik atau tidak? Yang kita perlukan adalah beberapa larutan, ya. Jadi ini ada beberapa larutan yang sudah kita siapkan, dan alat yang kita pakai adalah alat penguji elektrolit. Ini Bapak buat sendiri. Ada dua buah jenis, yaitu pakai arus AC dan pakai arus DC. Ini yang pakai arus AC yaitu arus PLN. Kemudian yang arus DC adalah yang ini memakai batu baterai. Mengapa Bapak buat demikian? Karena kalau kita pakai arus DC saja itu memang bahayanya rendah. Tetapi indikatornya sulit untuk larutan-larutan yang daya hantarnya rendah itu sulit teramati. Tetapi kalau yang pakai arus AC ini memang agak ada sedikit berbahaya, karena memang kita salah melakukan kegiatan itu resikonya adalah tersengat arus listrik. Tetapi ini sudah kita buat aman mungkin, ya. Nah, sebelum kalian mencoba, maka buatlah tabel. Gimana tabelnya? Kita lihat, ya. Nah, ini. Jadi untuk arus DC itu nanti kita buat tabel seperti itu, ya. Kita mulai dengan Aquades. Aquades di sini saya memakai air aki, ya. Di situ air aki tadi yang di dalam botol tadi, ada air aki yang dalam botol tadi, itu ya kita amati ya air aki ini. Air aki kita coba, ternyata ya redup sekali kan, ya, bahkan hampir tidak nyala. Berarti air aki ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita cek dengan menggunakan yang arus AC. Cukup kita letakkan di atas gelas, kemudian pencet kedua tombol, ya. Pencet kedua tombol. Kita lihat ini. Nah, kita lihat lampu yang menyala di belakang ini sebagai indikator bahwa elektroda ini sudah menghantarkan arus listrik, sehingga jangan coba-coba untuk dipegang. Lah, apakah larutan itu dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, itu ditunjukkan oleh lampu yang ada di depan. Kalau lampu di depan ini menyala, berarti larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi kalau tidak menyala, berarti tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita lihat di sini ternyata lampu depan mati, sementara lampu belakang menyala. Berarti kesimpulannya adalah larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Betul, ya. Oh, ini air aku atau air aki. Sebelum kita menuju pada larutan yang lain, tolong semua elektroda ini dicuci dengan cara bagaimana? Dicelupkan ke larutan pencuci, kemudian nanti kita basuh dengan tisu. Mengapa harus dicuci? Supaya penelitian kita benar-benar akurat. Artinya larutan satu tidak mempengaruhi larutan kedua atau sebaliknya, ya. Jadi ini akurasi dalam penelitian itu seperti itu, ya. Harus akurat betul. Sekarang kita sudah dicatat bagaimana tadi lampu menyala tidak, ya. Kalau tidak menyala berarti diberi tanda silang. Kalau menyala diberi tanda centang. Oke. Ada gelembung tidak? Untuk ada gelembung itu kan arus DC, ya. Kita lihat ada gelembung tidak? Ternyata tidak ada gelembung elektrodanya, ya, karena tidak menyala. Nah, kita lanjutkan pada air hujan yang sudah berada di genangan. Kita lihat, atau kita amati air hujan langsung aja dulu. Nah, air hujan langsung dari langit, ya, niki air hujan dari langit. Kita cek bagaimana. Ternyata juga tidak menyala, sangat redup sekali, ya. Kemudian coba kita uji dengan menggunakan arus AC, ya. Arus AC.
ternyata juga tidak menyala. Nggih. Tidak menyala, nggih. Kita lihat. Berarti apa kesimpulan kalian? Berarti kalau begitu air akik bisa diganti dengan air hujan, bisa nggak? Bisa. Ya, jawaban saya bisa. Sebenarnya Allah itu irit kalau kita mau, kita tahu, ya. Dan kalau kalian punya semangat untuk berdagang, buat air akik dengan menggunakan air hujan. Itu kan luar biasa itu. Allah sudah menyediakan. Ya. Kemudian bagaimana kalau sudah di genangan? Kita lihat. Nah, sudah dicatat tadi untuk air hujan, ya. Dicatat, ya, penelitiannya. Kita lihat yang sudah digenteng dulu. Yang genteng kira-kira piye hasilnya atau bagaimana hasilnya? Nah, air hujan yang digenteng. Ternyata cukup ada cahaya sedikit yang menyala, ya. Ya, ada cahaya sedikit yang menyala. Bagaimana kalau kita menggunakan arus AC? Ya. Arus AC. Nah, sudah ada lampu yang tadinya mati menyala dengan voltase 110, ya. Voltasenya 110, ya. Oh, ternyata air itu sifatnya juga berbeda, tidak harus sama. Untuk arus AC nanti tolong bisa jenengan buat tabel seperti ini, ya. Jadi nanti lampu menyala atau mati, kemudian voltasenya berapa, ya. Kesimpulannya apa, nanti seperti itu, ya. Jadi bedanya tabel seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau sudah berada di comberan? Kita lihat. Nah, apa yang terjadi kalau sudah di bawah? Nah, genangan. Nah, ini air genangan. Ini, air genangan. Kita lihat. Dengan menggunakan arus DC dulu. Ini juga agak malah nyalanya agak terang, okay? Nyalanya agak terang. Bagaimana kalau yang pakai ini 120, ya, kalau kita lihat. 140, satu strip itu 20 volt, ya. Ya, ini bisa kita lihat, ya. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan ini apa? Solar, ya. Kita cek lagi solar, ya. Kita cek solar. Ya. Solar ternyata tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Kita cek dengan ini, ya. Ternyata mati, tidak ada apa cahaya sama sekali, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan asam cuka, ya. Asam cuka ini kita amati, ya, ini adalah asam cuka. Kotor, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat agak terang, ya. Kita amati barang sebentar ada gelembung atau tidak, ya, di bawah itu, ya, di bawah ada gelembung atau tidak ini. Tunggu, ya, dikit-dikit, ya, ini, ya, ini sudah mulai muncul ini, ya, di rekorda yang ini kan mulai sedikit ada
gelembung kecil, putih-putih itu ya, halus itu. Ya, bisa ya diamati ya, walaupun sangat lembut ya, kita lihat. Nah, itu berarti ada gelembung untuk arus di DC. Kemudian kalau kita amati dengan arus AC bagaimana? Nah, ini agak terang lagi. Ternyata di situ hampir 220, ya. Kita lihat sangat terang. Ya. Kemudian nanti kalian bisa mencoba dengan yang lain, mungkin dengan air garam, air gula dan sebagainya. Nah, ini saya amati untuk yang selanjutnya ada batangan kapur. Ya. Batangan kapur. Ini ada batangan kapur ya. Saya uji dengan penguji elektrolit arus AC. Ini kedua elektrode saya itu kan ternyata tidak nyala. Oke. Tadi untuk apa? Air aki nyala enggak tadi? Tidak nyala ya, sudah dicatat. Bagaimana kalau ini ada pertanyaan? Bagaimana kalau keduanya ini saya campurkan, nyala atau tidak? Ya. Ini tidak nyala, ini tidak nyala. Saya cek lagi benar enggak? Tidak nyala atau nyala? Nah, ini kita lihat nyala atau tidak untuk air aki panjenengan tadi ya. Kita cek tidak nyala ya, tidak nyala, berarti air aki tidak nyala, tadi batangan kapur tidak nyala. Kalau ini keduanya saya campurkan, kira-kira nanti nyala atau tidak pertanyaannya. Kalau pertanyaan Anda jawaban Anda nyala, terang atau redup? Itu yang perlu saya amati. Yang perlu kalian amati. Coba ya, saya campurkan ya. Ini dengan cara seperti ini. Nah, ini air aki Anda sudah tercampur dengan apa? Dengan kapur. Nah. Kemudian kapurnya saya aduk. Nah. Saya menggunakan pengaduk kapur supaya tidak tercampur dengan, tidak terkontaminasi dengan barang lain. Ini saya aduk. Aduk, bentar. Kemudian coba nyala atau tidak? Ya, ini masih penasaran kalian pasti. Coba kita cek. Nyala, tidak, nyala, tidak. Oh, ternyata cukup terang nyalanya, ya. Berapa? Ini sementara adalah 180 volt. Ya. Nah, ini pertanyaannya mengapa? Tidak menyala dengan tidak menyala kok dapat menjadi menyala. Kalau kapur basah ini nyala tidak? Nah, ini kita lihat ya. Walaupun sangat redup menyebabkan menyala. Berarti dapat kita simpulkan mengapa tadi ada seorang wanita yang mati tersetrum air comberan. Nek pamane airnya air hujan langsung sebenarnya tidak masalah, tidak akan menjadi setrum. Nah, ini pertanyaannya mengapa terjadi demikian. Saya kira dari saya cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kegiatan ini nanti kita lanjutkan ya di rumah sendiri. Panjenengan bisa membuat alat ini atau nanti bisa pinjam sama Bapak. Nanti kita kita uji dengan larutan-larutan yang lain, misalkan air garam, air gula dan sebagainya ya.
Sehingga pengetahuan kalian tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit benar-benar semakin meluas. Kurang lebihnya mohon maaf, marilah acara ini kita tutup atau pembelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.